Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ta'ati wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi alladzina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Wataniyah Al-Ustadz Haji Muhammad Nimat MPD beserta Ustazah Hajjah Zubaidah SPD dan almarhumah Ustazah Hajjah Rofiqah SAG. Semoga beliau Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang terhormat Ananda Ustazah Kamilah SPD beserta suami yaitu Bapak Usni Syarif Eskom, dan yang berbahagia Ananda yang dikhitan Muhammad Zaid Zainuddin, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Juga yang terhormat Bapak Haji Mursyidi beserta keluarga dari Ananda Kamilah. Saya turut berduka cita atas wafatnya salah satu keluarga dari Ustadz Haji Nimat yang baru saja meninggal dunia, adiknya yang bernama Muhammad Roji. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang terhormat Bapak RW, Bapak RT setempat, Ustazah Hayatun Nufus, Ustazah Muria, Ustazah Munawwarah, Qari'ah kita Ustazah Ajah Juria SSI. Itu SSI apa? SHI. Ustazah Ajah Juria SHI. Yang terhormat ibu-ibu tim Hadrah, yang terhormat para orang tua Ustazah Maisha, Ananda Hikmah, dan ibu-ibu haji, para undangan hadirat, keluarga Ustazah Hajjah Rofiqah dari Duren Sawit, keluarga Ustazah Hajjah Zubaidah dari Depok, keluarga Ustazah Kamilah dari Pengarengan, semua kita undangan, juga Ibu Royani dan semua yang hadir, yang insya Allah doa kita diterima oleh Allah sehingga anak kita yang dikhitan Zaid Zainuddin sesuai dengan harapan menjadi qurratu ain. Terima kasih kepada Ananda Protokol, Saudari Ustazah Rajlah, Ustazah Hajjah Rajlah MPD apa? Ini sekarang soalnya titel banyak banget nih. Ustazah Hajjah Rajlah SPDI. Udah M apa masih S? Udah M. Udah S2. Pinter-pinter banget. MPD. Alhamdulillah. Itulah pengaruh ngurus pendidikan. Jadi kita juga ketularan berpendidikan. Kalau kagak jadi guru, ente gak kuliah. Enggak, karena jadi guru dituntut harus kuliah, harus jadi sarjana. Ngajar PAUD aja harus sarjana sekarang loh. Ngajar PAUD. La ilaha illallah. Kalau nggak sarjana nggak bisa. Makanya sekarang ada kuliah jurusan PAUD. Nah kita S1 kagak, S2 kagak. Tapi berkah. Alhamdulillah. Makanya syukuri nikmat Allah yang namanya ilmu. Dan kita selalu ketemu dalam kajian ilmu. Saya dipersatukan oleh Allah dengan ibu-ibu orang Bojong karena ilmu. Siap ketemu bicara ilmu. Alhamdulillah. Sama Ustadz Nimat udah berapa puluh tahun dari almarhumah masih hidup sampai sekarang. Ngapain aja saya dapat kehormatan. Mudah-mudahan jadi saudara. Mudah-mudahan langgeng. Karena nyari musuh nggak usah dicari. Tapi kalau saudara yang udah ada jangan putus.
Saya selalu ngingetin sama teman, sama saudara, sama siapapun, jangan suka memutuskan kebaikan yang pernah kita tahu dari dia sampai meninggal. Saya Ustaz Nimak punya kebiasaan, saya kalau udah sedekah sama seseorang, saya berhenti kalau dia meninggal. Ada yang aneh, kenapa sih Bu ngasih saya terus? Saya karena udah pernah ngasih, jadi kalau ketemu harus ngasih. Dan saya itu akan lakukan sampai dia meninggal. Udah berapa orang kayak gitu, dia meninggal saya selesai. Saya cari lagi orang yang harus saya kasih rutin. Dan dari situ berkah. Kenapa? Ada hadis yang mengancam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan. Apa yang diputuskan? Silaturahim putus karena sesuatu, kebaikan putus karena sesuatu. Jangan pernah memutuskan kebaikan kepada siapapun. Biar kita lagi gondok, kita lagi kesel, kita enak banget sama dia, kalau bagian ngasih, kasih. Kan pernah sekali ketika ada hadisul ifki, ada hadis palsu tentang gosipnya Siti Aisyah dengan salah seorang pemuda yang digosipkan dia berbuat sesuatu yang tidak terpuji. Maka timbullah hadisul ifki. Ketika itu Abu Bakar termakan oleh isu karena ponakannya Mistah yang biasa dibantu ekonominya karena lemah ikut menyebar gosip itu. Akhirnya Abu Bakar sumpah, demi Allah sejak hari ini saya akan putuskan bantuan saya kepada Mistah. Turun ayat surah An-Nur ayat 56. Jangan suka bersumpah karena Allah karena didasari dengan rasa tersinggung, rasa tidak enak. Maksudnya apa? Jangan gara-gara kejelekan sedikit kebaikan kita putus. Kalau kita sekarang ngerjain apa aja ayat kagak turun-turun. Ya Bu, nggak pernah ditegur-tegur. Kenapa nggak turun-turun? Udah selesai, ayatnya udah selesai, tinggal niru. Maka kita amalin. Jangan memutuskan kebaikan dengan suatu sebab karena ketidaksenangan. Kalau kita itu putuskan, kita sudah melanggar dari aturan ajaran agama Hari ini Zaid Zainuddin dikhitan. Khitan ini salah satu syariat yang awalnya dicontohkan oleh Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi, bapak para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang diutus untuk kafatan linnas, makhtunan mukahhala. Beliau itu ketika dilahirkan oleh ibunya Siti Aminah sudah dikhitan, sudah bersih, mukahhala, matanya sudah pakai celah mata. Maka Nabi Muhammad tidak perlu dihitan lagi karena dilahirkan sudah dikhitan. Maka karena Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin, bapak para nabi, bapak para rasul, khitan adalah syariat yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu beliau berumur 80 tahun. Jangan dibayangin kayak gimana alotnya. 80 tahun baru disunatin oleh tangannya sendiri. Dalam satu riwayat pakai kapak kecil. Ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka beliau dapat menyempurnakan ujian-ujian itu. Suruh dikhitan oleh dirinya sendiri. Suruh dipotong anaknya Ismail, dikorbankan, dia potong anaknya, tapi Allah tidak perlu dipersembahkan manusia dipotong karena nadarnya. Akhirnya Allah sudah tahu Nabi Ibrahim itu takwa, soleh, taat, maka Allah gantikan anaknya yang bersiap dipotong dengan wafadainahu bidibhin azim, diganti oleh Allah dengan
kibas yang besar. Maka syariat khitan dari Nabi Ibrahim alaihis. Apa hukumnya bagi laki-laki? Sebagian besar ulama mewajibkan dikhitan. Ada pendapat sedikit ulama boleh laki-laki tidak dikhitan asal bisa ngebersihin. Karena kalau nggak dihitan, mohon maaf, kalau nggak dihitan di ujung ini, kulupnya ini masih nyangkut air kencing, masih nyangkut di sini air kencing. Setelah dihitan, ini terbuka jadi kayak gitu. Belum dihitan kayak gini, udah dihitan begini. Jangan porno, saya lagi nunjukin doang. Emang kayak gitu kan? Nyangkut di sini, Bu. Maka anak kecil kalau tidur suka garuk-garuk. Kalau dia nggak dihitan, kemungkinan dia bisa sakit kanker kulit. Dihitan sempurna, dia sudah berani berkorban untuk ajaran Islam padahal masih kecil, dan itu merupakan ibadah. Boleh nggak dihitan karena pengecut, dia takut? Boleh. Tapi tiap habis pipis bersihin, disiangin. Siapa yang sempet kencing di balik pintu mobil? Kan banyak laki-laki kencing di balik pintu mobil. Lagi bawa mobil, ujung-ujung berhenti tuh mobil. Kita pandang lagi mata kita pakai lihat dia lagi nyekeh, lagi pipis. Kadang-kadang dia berlindung di balik itu tuh, di balik tiang listrik. Kalau kita nggak bisa kayak gitu, Bu, harus nongkrong soalnya. Harus digini-gini setiap habis pipis, boleh. Tapi efeknya bisa luka, maka lebih baik sakit sekali. Habis itu selesai. Biasanya habis hitan cepat gedenya. Makanya ada pendapat di sebagian masyarakat kita, kalau anak kecil jangan suka dibawa ke masjid, nanti orang-orang sholat batal, kesenggol dia. Ini tradisi yang tidak sesuai dengan syariat. Orang disuruh ajarin anak kecil 7 tahun diajarin sholat, kok nggak dibawa ke masjid? Karena takut bawa najis. Betul apa salah? Betul. Bawa najis di mana? Bawa najis di ujung zakar. Sebelum dia keluar netes, nggak jadi najis. Di dalam perut kita najis ada nggak? Ada. Kalau belum keluar najis nggak? Enggak. Di sini ada darah, di sini ada nanah, di sini ada kotoran. Sebelum dia keluar nggak jadi najis. Kalau udah keluar jadi maka anak kecil kalau dibawa ke masjid, senggolan sama orang lain, digendong sama bapaknya, tidak batal wudhunya kalau dia belum kencing atau habis kencing udah dilap, habis kencing udah dicebokin. Tapi kalau dia habis kencing nggak dilap, nggak dicebokin karena rada-rada jorok tuh bapak atau ibunya, ujung ini nempel di sini, batal. Bukan wudhunya batal, sholatnya batal karena bajunya kejatuhan najis. Bajunya kejatuhan. Nah, jadi kalau anak yang belum dihitan mau dibawa ke masjid sama bapaknya, dipastikan dia sudah istinja dulu, pakein celana, rapihin, biar dia belajar sholat. Terusin. Jadi bawa najis nggak bocah? Bawa, tapi tidak membatalkan wudhu orang yang disenggol sama dia. Hitam hukumnya wajib bagi laki-laki, itu sepakat ulama. Tapi bagi perempuan, khitan bukannya syariat tapi adat. Nggak ada tuntunan bagaimana caranya perempuan dikhitan. Makanya pernah 10 tahun lalu apa 15 tahun lalu rame rumah sakit nggak boleh nyunatin anak perempuan. Dikirimin surat dari WHO, dari Badan Kesehatan Dunia, dihimbau kepada dokter, kepada bidan, kepada perawat, jangan mengkhitan anak perempuan
Karena itu perlakuan tidak adil, perlakuan yang zalim. Akhirnya ibu, anaknya lahir rumah sakit, mau dihitan, nggak mau, kata dokter, takut ditutup. Akhirnya bidan di rumahnya buka praktek. Nggak apa-apa bu, kalau mau disudatin ke rumah saya aja. Dia ditutup nggak prakteknya, nggak ketahuan. Terus ujung-ujungnya udah dah, nggak usah dihitan, anak saya perempuan. Katanya kalau nggak dihitan perempuan, termasuk saya pernah ngomong, tapi sekarang saya udah ralat, bakalannya hiperseks, seksnya tinggi. Ternyata tidak. Maka pernah dulu dibahas oleh Dr. Daud Rashid di TV. Setelah dilihat referensinya, kitab-kitabnya, ternyata tidak ada satupun dalil hadis yang menunjukkan bahwa perempuan wajib dikhitan. Maka sepakat ulama, khitan bagi perempuan hukumnya mubah, pilihan. Mau dikhitan boleh, nggak dikhitan juga boleh. Ada nggak efeknya? Tidak ada efek samping, tidak ada pelanggaran hukum. Paham bu? Tapi kita disunatin nggak dulu? Sunatin kita sama dukun. Karena itu bukan syariat, itu adat. Maka nggak ada tuh pelaksanaan hitan perempuan harus gimana. Ada yang cuma dicongkel doang dikit, ya kan? Katanya putihnya diambil. Ada yang cuma itu tandanya bukan hukum. Tapi laki-laki karena hukum Islam, dia syariat, diunjukin apa yang harus disunatin, apa yang harus dibuang ketika hitan. Kulit ujungnya dibuang. Itu namanya juklak, petunjuk pelaksanaan dari agama Islam. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan pertama tentang jihad, tentang keberanian untuk menegakkan kebenaran. Jadi anak-anak kita yang udah dihitan, jiwa pemberani harus timbul. Yang kedua yang diajarin dari hitan, an-nazofah, kebersihan. Kata Rasul dalam hadisnya, al-islamu nazifun fatanazzafu la yadkhulul jannata illa nazifun. Islam itu bersih, maka bersih-bersihlah kamu, karena tidak akan masuk surga kecuali yang bersih. Apanya yang dibersihin? Akidahnya bersihin. Jangan bercampur syirik, jangan menduakan Allah. Jangan percaya lagi kalau ada orang mati hari Selasa atau hari Sabtu. Jangan ketakutan, siapa yang mati? Si Anu. Lah, mana hari Selasa, ngajak dah. Masih ada kayak gitu? Nah, jangan. Ada lagi Asmaroh yang percaya dia ngajak, biar dia kagak ngajak, mecahin gelas sama piring. Lah zolim. Kata piring, masalah saya apa Pak? Lah ngapa dipecahin? Itu perbuatan yang tidak benar. Singkirin. Orang mati kagak ada yang ngajak. Kalau kita lagi kesal ada yang mati, gua ajak ngapa sih? Tapi nggak bisa diajak. Kenapa? Kematian rahasia Allah, batasnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tidak terpengaruh dengan ada yang meninggal Sabtu atau ada yang meninggal Selasa. Biar kita udah parah penyakit kita, kalau belum waktunya masih bertahan. Tapi kalau emang udah ajalnya, lagi sehat, makan keselak. Paham bu? Yang kedua, apa yang harus dibersihin? Yang harus dibersihkan badan dari najis, tempat dari najis untuk sholat, pakaian jangan campur najis karena mau sholat. Badan bersihkan dari daki biar nggak sakit panok. Cakep-cakep panok, cakep-cakep kudis. Nah jadi cakepnya bu, supaya bersih, udah bersihin mandinya yang rapi, wudhunya yang benar, bersih kan? Orang-orang modern bersihin mukanya sebelah glowing, pakai alat. Kita pakai wudhu, nggak usah keluar modal. Glowing amat tuh, lakinya juga masih Bang Mamat juga. Nggak usah lah ikut-ikutan, pakai wudhu aja. Jadi cantiknya dari mana? Cantiknya inner beauty, cantik dari dalam, senyumnya indah, mukanya cerah, ngomongnya lembut,
walaupun tidak terlalu cantik tapi enak dilihat. Benar Bu? Terusin. Bersih apanya katanya itu? Bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya. Itu Islam. Jangan berantakan sampah, masukkan ke dalam tempatnya. Karena memasukkan sampah ke tempatnya termasuk ibadah. Bikin orang nyaman, bikin orang merasa aman, tidak sulit, tidak terganggu hidungnya dengan sampah yang membusuk. Apalagi yang harus bersih, rizkinya. Rizkinya harus bersih. Jangan boleh merampas, jangan boleh korupsi, jangan boleh menipu, jangan campur riba. Kalau udah dapat bersihin. Karena harta kamu hakun lis-sa'ili wal mahrum. Di hartamu ada hak fakir miskin, baik yang meminta-minta atau tidak. Kalau hartanya bersih, akidahnya bersih, niatnya bersih, pakaiannya bersih, tempatnya bersih, lingkungannya bersih, kata Rasul tadi, kalau yang kotor la yadkhulul jannah, kalau yang bersih mudah-mudahan masuk dalam surganya Allah. Amin ya rabbal hayatid dunya. Karena anak yang Allah titipkan ini kemungkinannya ada 4. 2 negatif, 2 positif. Yang negatif, anak menjadi fitnah, batu ujian, merongrong mulu. Yang negatif, anak menjadi adu, menjadi musuh, melawan dia sama kita. Yang 2 lagi positif. Kapan dia positif? Menjadi zina, kebanggaan. Sekolahnya juara, akhlaknya bagus, anaknya sopan, zina. Kalau udah gede, gajinya gede, sama orang tua hormat, zina. Perhiasan. Yang paling keren di atas zina itu qurratu a'yun, menjadi penyedap pandangan mata. Amin ya rabbal. Untuk menuju ke zina dan qurratu a'in, maka diperlukan pendidikan yang cukup, diperlukan keteladanan yang sempurna, dibesarkan dengan belayan kasih sayang, jangan dibesarkan dengan kalimat-kalimat kasar, berikan keteladanan yang sopan. Insya Allah anak kita akan menjadi kebanggaan kita, bukan cuma di dunia, tapi bisa menjadi kebanggaan sampai ketemu di rahmatnya Allah, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu sebelum azan pegang speaker, baca selawatan dulu biar babak girang, biar engkong girang. Selawatan dulu, azan dulu. Kenapa dia azan? Oh, anak-anak yang tukang azan besok di akhirat lehernya lebih panjang dari leher orang lain, sehingga mudah dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia azan dengan azan yang benar, niatnya lillahi ta'ala, memberitahukan datangnya waktu sholat kepada orang-orang sekitar, semua makhluk yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di dasar lautan, ranting-ranting pohon yang ada di pohonnya, semua yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun untuk sang muadzin. Amin. Ngapa itu? Mikirin mulu dari tadi. Dengerin khusyuk, alhamdulillah. Tapi kan pengen juga diaminin. Jadi ibu-ibu ajarin anak-anak kecil kita, suruh belajar azan. Anak laki itu penting bisa azan. Besok anaknya kalau udah nikah, anaknya lahir, azan. Rumahnya kebakaran, azan. Kalau kita perempuan bisa komat aja, karena azan kaplingnya laki-laki. Insya Allah Ananda Zaid menjadi anak kebanggaan keluarga, menjadi keturunan yang soleh, ikut kebiasaan engkong, kebiasaan nenek, kebiasaan keluarga, bersopan santun yang baik, maafkan kesalahan siapapun ketika melakukan kesalahan, belajar berbagi kepada siapapun ketika punya kelebihan. Kalau masih kecil, jajan banyak, potekan sama temen.
yang nggak jajan. Dari situ belajar. Insya Allah besok sudah terbiasa menjadi orang yang empati, yang senang berbagi. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga tetesan darah yang keluar dari sebagian anggota tubuhnya akan menjadi saksi kebaikan di hari kiamat, dan keberanian yang ditampakkan ketika khitan akan menjadi mujahid kelak di masa depan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi saya pengen Fatihain bapaknya Ustaz Haji Niman, Bapak Haji Niman, nyaknya masih ada? Nyaji Boni almarhum, Allah ampuni dosanya. Ustaz Haji Rafiqah teman kita, Allah ampuni dosanya. Ustaz Haji almarhum, Allah ampuni dosanya. Ibunya Kamilah, siapa Neng? Kamilah ibunya siapa ya? Masjidah. Ibu Masjidah almarhumah, Allah ampuni dosanya. Bapak yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan sehat, anak-anaknya soleh solehah, cucu mantunya mudah-mudahan zuriyah thayyibah. Kita semua yang hadir juga mudah-mudahan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara kita besok di An-Najah, teman-teman yang mau ke sana mudah-mudahan pada sehat. Rizkinya yang diinfakkan mudah-mudahan Allah terima. Yatimnya akan disantuni mudah-mudahan menjadi anak-anak kebanggaan keluarganya, menjadi penerus-penerus pejuang Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Taqabbalallah. Terima kasih Ustaz Dimat, Ustaz Wedah, Ananda Kamilah dengan suami Husni. Terima kasih. Makasih juga pada ibu-ibu yang mau mendengarkan dari tadi sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang ibu dengar ada yang nyangkut di otak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pulang duluan, ibu-ibu mau ke Cikoleang. Sebetulnya saya liburin semua ngajar. Di Atahiriah saya liburin, geser minggu besok. Terus di Mekarsari saya liburin, geser minggu besok. Kebetulan ada Sabtu kelima. Di mana lagi? Slengseng saya liburin, di Depok saya liburin. Kamilah datang. Bu, tolong ke rumah Mila ya. Ngapain Neng? Yang natin. Yaudah jam 8 ya. Iya. Karena di sini jam 8 saya ngajar aja di rumah. Ngapain nongkrong? Tuker aja sama Fitri, Neng. Mama ngajar minggu keempat, Neng minggu kelima. Iya mah. Alhamdulillah, jadi manfaat hidup. Daripada nganggur, yaudah. Mau nganggur nungguin waktu, ngajar aja dulu. Hikmah udah kali ngajar ini Mama Munawarah. Dapatnya sampai mana ya? Mohon maaf ibu-ibu, terima kasih. Kalau ibu punya anak yatim, pengen belajar pesantren di An-Najah, karena itu bukan punya saya, ibu saya cuma khodim, cuman yang ngurusin. Itu punya Allah, titipan ibu-ibu. Kalau anak yatim sini ada yang pengen soleh, anaknya bisa baca Quran dan bakal betah, ibu taruh di sana ada beasiswa penuh, asal anaknya mau belajar. Tapi biar bayar, kalau nakal bohong, pulang aja deh. Uyang ngurus orang bandel, biar bayaran juga berhenti aja udah. Biar kagak bayar seumur-umur nggak apa-apa, asal soleh, biar masa depan dia. Saya gitu selalu, bukan duitnya yang paling penting, solehnya sama manfaatnya. Kalau duit bisa dicari, tapi cari orang soleh susah. Ini alumni atau anak Maisa juga alumni atau alhamdulillah udah manfaat sekarang. Kagak ada yang balik sono bantuin, pada betah di sini. Doain aja, yang penting ada yang ngurusin. Saya selalu bilang Bu, sama guru, sama karyawan, kan ada 145 guru sama karyawan, dari mulai supir sampai satpam semuanya, tukang masak, ada 145 orang. Yang jaga itu perusahaan, yang jaga lab, yang jaga warung, semua 145. Saya selalu ngomong, ibu bukan bos, ibu ini khodim. Kita urusin ini punya Allah. Ini punya Allah. Jangan dicoret-coret, jangan dikotorin, ini milik Allah. Jadi siapapun nanti yang pintar pengen kerja, kerjalah di sini.
Ini bukan warisan, ini bukan warisan keturunan, pakai kerjain. Saya selalu ngomong kayak gitu di anak santri, di guru. Ini bukan punya ibu, ibu cuma khodim, ketitipan, supaya ada bekal di akhirat. Makanya makasih teman-teman dari Bojong, Ustazah Zubaidah, Ustazah Ropiko masih bantuin, diizinkan Ustazah Dimat, makasih. Ustazah Mulia masih bantuin, Ustazah Munawaroh, Ustazah Mayani, Ustazah Maisha, Asmaro, Nupus, Ustazah Layani, semua pada bantuin. Kalau nggak dibantuin saya nggak bisa sendirian, Bu. Karena semuanya kompak ngebantuin. Besok kita nyantunin 7.257 orang. Tapi yatimnya nggak dibawa, dititip aja sama pimpinannya. Karena bukan untuk anak yatim aja, anak yatim ibu. Saya cuma ngumpulin, balikin lagi ke ibu. Berapa duitnya? 1,3 miliar 600 juta dan 20.000. Maka kalau kagak beli nyesel. Kapan sedekah 1,3 miliar? Sedekah 1 juta aja merem, 1 juta. Jadi biasain, Bu, kalau ada yang ngajak untuk patungan, jangan menubel, beli aja. Nggak jatuh miskin. Enggak. Yang pelit yang miskin tuh, Bu. Rumah gede 20.000 aja mikir 40 kali. Jangan, itu nggak dibawa tuh. Rumah nggak dibawa, duit nggak dibawa, jabatan nggak dibawa. Yang beli kardus 20.000 dititip, besok di akhirat dijemput. Kata Allah, nih titipan kamu. Ibu bilang, nyesel, wah 10 gue beli. Udah lambat kok. Jadi kalau diajak, Sadimat ngajak, Muria ngajak, Munawaroh ngajak, Ustazah Maya ngajak, Upus ngajak, ikut aja. Ikut naik perahu biar selamat. Kan bikin perahu sendiri nggak bisa, jadi penumpang aja. Asal jangan dibocorin tuh perahu. Apa bocornya? Mulut-mulut. Mohon maaf, terima kasih, sampai ketemu besok di An-Najah. Ustaz Zubaidah bisa ikut besok? Mana Zubaidah? Oh, lagi raker. Bandung. Ya udah, nggak ikut berarti ya. Saya hapus aja namanya. Titip aja Ustaz itunya. Ya, hapus. Jangan digantiin ya. Lapor tuh Maheria. Udah. No, Maheria udah ada. Telepon. Tuh Maisha juga nggak ikut tuh. Jangan digantiin, udah hapus aja. Ribet ganti-ganti. Siapa yang di absen, siapa yang datang. Udah hapus aja. Berkatnya nggak dikirimin. Duitnya aja, duitnya. Lah berkatnya ada apa itu, kelapa muda, ada itu, ada apa? Ada singkong, ada timun, ada nasi. Jangan Pus, jangan mau. Kalau kata dia, Mus ambilin berkatnya, agak depo. Duitnya aja kirimin ya. Duit dikirimin sama bingkisan cindera mata kirimin. Kalau nasi yang berat-berat, kasihan yang bawa. Ntar dikasih siapa? Lah kasih siapa aja. Yang kerja banyak. Itulah yang kalau saya sampaikan. Kenapa ibu cerita? Karena di sini banyak yang bantuin. Ustaz Haji Muli bantuin, Ustaz Haji Roil sudah bantuin. Makasih semuanya. Tanpa ada bantuan ibu-ibu, saya nggak bisa apa-apa. Maka perlu kekompakan. Ustaz Haji Uni masih hidup, kemarin masih bantuin. Sekarang udah nggak ada. Muriahnya nambah akhirnya karena punya Haji Uni pindah ke dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya cerita Ustaz Dimat saking girangnya dibantuin orang Bojong. Jadi saya ceritain terbuka biar lebih yakin, biar lebih percaya. Karena itu titipan. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.